Terdakwa Aris Budianto pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2020. Mohon perhatian. Sidang perkara pidana dengan nomor register 99 PIDB 2022 PNDPS DPS dengan terdakwa Aris Budianto bin Ahmad Firman akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum, penuntut umum dan kerohanian diharap memasuki ruang sidang. Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat atau tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 99 PIDB 2022 PNDPS pada hari ini, Kamis, tanggal 17 November 2022, segera dimulai dengan terdakwa Aris Budianto bin Ahmad Firman. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan kembali. Untuk menghormati dan mentaati tata tertib persidangan, majelis hakim juga memerintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan alat komunikasi serta alat elektronik lainnya selama jalannya persidangan. Dan bagi awak media yang ingin merekam jalannya persidangan, majelis memperbolehkan, namun jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Apakah bisa mengerti? Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah tim penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Kami siap, Yang Mulia. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 99 PIDB 2022 PNDPS dengan terdakwa Aris Budianto bin Ahmad Firman pada hari ini, Kamis 17 November 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa Aris Budianto dipersilakan memasuki ruang persidangan. Mohon terdakwa bisa duduk. Mohon polisi untuk mengkoordinasikan terdakwa. Silakan duduk kembali. Mohon maaf, Yang Mulia. Tim penasihat hukum keberatan jika saudara terdakwa dihadirkan dengan memakai baju tahanan. Karena itu berarti terdakwa tidak diperkenankan secara bebas berada di ruang persidangan, sebagaimana yang diamanatkan pasal 154 ayat 1 KUHP pidana. Keberatan, Yang Mulia, karena terdakwa sudah terregister, maka terdakwa harus memakainya. Kami keberatan, Yang Mulia. Baju tahanan harusnya dilepas oleh terdakwa, dikarenakan ditakutkan nanti terdakwa terkena tekanan psikis ketika mendengar keterangan saksi. Baik,
Saya bertanya kepada saudara terdakwa terganggu. Baiklah, majelis hakim mengabulkan permohonan dari penasihat hukum dan mengizinkan terdakwa membuka baju tahanan itu. Namun, seusai sidang baju harus dipakai kembali. Apakah terdakwa bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Apakah terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saudara terdakwa berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP pidana, maka kami akan membaca identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap terdakwa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, rumah pekerja pendampingan yang lama pada selama agama, pekerjaan, pendidikan terakhir. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? ya. Baik, terdakwa diingatkan oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan dan tetap bersikap tenang. Kemudian, karena terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama sesuai dengan pasal 56 ayat 1 KUHP pidana, maka saudara wajib didampingi penasihat hukum. Apakah benar ini penasihat hukum saudara? Silakan penasihat hukum tunjukkan kartu advokat atau surat kuasa khusus serta surat izin beracara. Penuntut umum silakan maju untuk memeriksa. Silakan kembali ke tempat. Acara sidang pertama ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudari terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah. Tapi walaupun sudah menerima dan mungkin sudah membacanya, surat dakwaan tetap harus dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan dibaca. Surat dakwaan nomor register 99 PIDB 2022 PSPN DPS. Identitas terdakwa nama Agus Budianto, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 20 tahun 7 Maret 2002. Jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA. Penahanan rumah tahanan negara. Pertama, oleh penyidik sejak 17 Oktober 2022 sampai dengan 20 Oktober 2022. 2. Perpanjangan oleh Kejari Yogyakarta 21 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2022. C. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta 10 November sampai dengan 16 November 2022. Dakwaan bahwa dia terdakwa Aris Budianto bin Ahmad Firman pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekiranya pukul 10 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Unggul Martani, Kecamatan Nyoplak, DIY atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan pembunuhan yang tidak berencana terhadap seseorang yang bernama Dinda Bestari, 20 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat terakhir di Unggul Martani, Kecamatan Nyoplak, DIY. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena didorong oleh rasa marah terhadap korban karena korban tidak menuruti atau tidak setuju dengan terdakwa mengenai suatu keputusan di hubungan mereka. Bahwa pada malam hari terjadinya tindak pidana pembunuhan itu, terdakwa dan korban tengah berada di kosan setelah pergi dari luar. Namun, terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan dengan dalih kesetiaan seseorang kekasih. Korban pun menolak dan akhirnya terjadi percekcokan dalam kosan korban. Setelah itu, karena korban tidak mau diam, kemudian terdakwa melakukan mulut korban dan mengambil sebilah pisang di dapur dan selanjutnya menusukkannya ke perut korban. Akibat
terdakwa itu menyebabkan korban terjatuh bersimbah darah dan tidak dapat diselamatkan nyawanya. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Sekian dari saya, Majelis Hakim. Terima kasih jaksa penuntut umum. Saudara terdakwa, apakah sudah mengakui dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saudari penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Majelis Hakim yang hormat, kami tidak mengajukan eksepsi dikarenakan terdakwa sudah memahami isi dari dakwaan. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang dilanjutkan dengan akhirnya pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, silakan simak dan kami akan membacakan putusan sela ini mulai dari pertimbangan hukum. Bagaimana jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sepakat? Ya. Putusan sela nomor 99 PIDB 2022 PN GPS demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Nama terdakwa: nama Aris Budianto bin Ahmad Firman, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 19 tahun 7 Maret 2002, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal perumahan Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pendidikan mahasiswa, pendidikan terakhir SMA. Menimbang bahwa penasihat hukum berpendapat bahwa mayat atau jenazah yang ditemukan telah memenuhi kualifikasi suatu hak kebendaan karena pihak yang memiliki hak terhadap hal tersebut dapat dijadikan objek berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP pidana. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian surat dakwaan, maka jaksa penuntut umum sudah cermat mendakwakan pasal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam uraian surat dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga dengan demikian dalil penasihat hukum dan haruslah ditetapkan. Memperhatikan pasal 154 ayat 1 KUHP pidana dan pasal 155 ayat 1 KUHP pidana serta ketentuan lain yang berkenan dalam perkara ini. 1. Menyatakan eksepsi terdakwa sepenuhnya mengikuti kuasa hukumnya. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan bahwa pemeriksaan haruslah dilanjutkan. 4. Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir sidang. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini, Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami, Nio Febri Andika sebagai Hakim Ketua, Ade Muhammad Fitria sebagai Hakim Anggota 1 dan Dia Swamigaji sebagai Hakim Anggota 2 yang dibacakan pada sidang terbuka hari Kamis tanggal 17 November 2022 yang dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan tim penasihat hukum serta panitera pengganti. Terdakwa terhadap putusan ini berdasarkan pasal 67 KUHP pidana, saudara terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Terdakwa mengerti? Iya. Penasihat hukum, tolong bantu terdakwa. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah menerima putusan sela yang telah dibacakan? Sudah kami terima, ya. Baik, tim penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan putusan sela? Sudah, Yang Mulia. Setelah dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim, kita akan melanjutkan sidang dengan agenda pembuktian. Namun, Majelis Hakim akan memeriksa barang bukti, alat bukti, serta saksi-saksi dari jaksa penuntut umum terlebih dahulu. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap? Siap, Majelis Hakim, dengan 2 orang saksi. Baik, sebelumnya silakan terdakwa duduk di samping penasihat hukum terlebih dahulu dan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi satu di muka sidang. Maaf, jaksa dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan saudara duduk.
Selamat pagi. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Bisa yang mulia. Apakah saudari sudah siap mengikuti jalannya persidangan? Siap yang mulia. Saudari saksi, berdasarkan pasal 289 KUHP pidana dan pasal 340 KUHP pidana sebelumnya, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Silakan saudari maju ke depan memperlihatkan kartu identitas saudara. Silakan saudari duduk. Silakan, Hakim anggota 1. Terima kasih Ketua Majelis. Saudara saksi, silakan saudari jawab dengan lengkap dan benar. Nama saudari, Kansa Satma Azhar. tempat tanggal lahir, Yogyakarta 1 Februari 1990. jenis kelamin, Perempuan. kebangsaan Indonesia. Benar yang mulia. Tempat tinggal saudari, Sambil B dan bernama Pakam Sulman Yogyakarta. agama saudari, Islam yang mulia. pekerjaan. Ibu rumah tangga. Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Sebelum memberikan kesaksian, berdasarkan pasal 289 dan pasal 340 KUHP, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Saudari saksi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai yang Anda lihat, yang Anda dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudari bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa mengerti? Ini yang mulia. Saudari silakan maju ke depan. Apakah benar ini keterangan saudari? Benar yang mulia. Apakah benar ini tanda tangan saudari? Benar yang mulia. Silakan duduk kembali. Silakan jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti P1 mobil. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya mohon izin untuk menghadirkan barang bukti P1, P2 dan P3. Saudara mengenal barang ini? Saudari mengenal barang ini? Benar yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengenal terdakwa? Tidak, saya tidak mengenal. Apakah itu adalah pertama kalinya saudari melihat terdakwa di kosan korban? Tidak, itu bukan yang pertama kali. Saya sering melihat terdakwa dan korban. Terdakwa mengantarkan korban pada malam hari. Selanjutnya saya ingin bertanya, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekiranya pukul 10 sampai 12 malam, saudari berada di mana dan bersama siapa? Pada saat itu saya berada di rumah, tepatnya di ruang tamu. Saya masih menemui seorang tamu, yaitu mama saya. Jadi saya berdua dengan tamu saya. Apakah terjadi sesuatu pada hari itu? Ya, ada. Pada tanggal 17 Oktober, tepatnya pukul 10 malam, saya mendengar terdakwa dan korban sedang bercekcok, dan saya juga mendengar suara teriakan dari korban. Bagaimana saudari dapat membenarkan hal tersebut? Pada saat itu saya melihat pintu kos korban itu tidak tertutup secara rapat. Lalu saya mencoba untuk mengeceknya dan menemui korban sudah tidak bernyawa. Tolong saudari jelaskan secara lengkap kronologi kejadian pada tanggal 17 Oktober 2022. Ya, pada CCTV tanggal 16 Oktober sampai 17 Oktober pada hari itu juga. Tolong jelaskan lagi apa yang terjadi selanjutnya. Pada rekaman CCTV tersebut, saya melihat terdakwa keluar dari kamar korban. Setelah itu apa yang sudah dilakukan? Setelah melihat rekaman CCTV itu, saya langsung mendatangi kamar korban dan mengeceknya dan menemukan korban
korban sudah tidak menyala. Lalu apa yang Anda lakukan? Setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat. Bisa saudara jelaskan beberapa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10. Saatnya jam kedua dimulai. Lalu bagaimana keadaan korban saat ditemukan di lokasi kejadian? It's time to Saat begin. ditemukan, korban dalam keadaan luka lebam di bagian leher, lalu darah mengalir di bagian dari korban, serta tangan korban diikat menggunakan bracelet dan mulut korban disumpal menggunakan hijabnya. Baik, terima kasih saudari atas keterangannya. Cukup dari saya yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, saya ingin bertanya, apakah Anda yakin bahwa itu terdakwa? Karena Anda hanya melihat rekaman CCTV, tidak melihat secara langsung. Saya memang melihat rekaman CCTV tersebut, tapi saya terlihat jelas di situ saya ada di waktu kejadian keributan itu dan saya melihatnya sendiri dari jendela rumah saya. Apakah Anda melihat wajahnya secara jelas? Tidak terlihat jelas, tapi saya yakin itu adalah terdakwa karena saya sering melihat terdakwa mengantarkan korban di kosan. Cukup dari kami yang mulia. Baiklah, terdakwa dari pernyataan saksi ini apakah benar seperti itu? Silakan. Tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain? Cukup ya mulia. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan oleh saudara saksi? Tidak yang mulia. Baik, saudari saksi, pemeriksaan terhadap keterangan saudari telah selesai. Silakan mengambil kembali kartu identitas saudara. Setelah ini, saudari disilakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Jangan bercakap-cakap. Silakan duduk saudari. Selamat sore. Selamat sore yang mulia. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Silakan bagi Malura dulu. Terima kasih Ketua Majelis. Saudari saksi, berdasarkan pasal 289 dan 340 KUHP pidana, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Saudari saksi, silakan maju untuk memperlihatkan satu identitas saudari. Tempat saudari, Taman Asia, tempat tanggal lahir, 15 Oktober 2000. jenis kelamin saudari, Perempuan. bangsa Indonesia, Itu tempat tinggal saudari, hanya ada dan di dalam pakem firman agama saudari, pekerjaan saudari, mahasiswa pendidikan terakhir. SMA. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudari mengerti dan mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan ini? Tahu yang mulia, saya datang ke persidangan ini untuk Saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan. Apakah benar ini keterangan saudari? Silakan duduk kembali. Silakan jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saudari mengenal barang ini? Silakan duduk kembali. Mohon untuk silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Tidak yang mulia, tetapi saya sering kali melihat terdakwa mengunjungi posko. Saudari saksi, pada tanggal 17 Oktober 2022, sekiranya pukul 10 sampai 12 malam, saudari saksi berada di mana dan bersama siapa? Saya berada di kos pukul 8 waktu Indonesia.
ada kejadian apa pada tanggal 17 Oktober 2022 pada itu? Pada saat itu ada terjadi percekcokan antara kedua teman. Bisa saudara dijelaskan kronologinya seperti apa? Pada saat itu saya tidak mendengar secara langsung, tetapi saya mendengarkan dari kawan saya. Awalnya mereka berbicara seperti berbicara normal, tetapi semakin lama mereka semakin meninggi dan sesekali terdakwa menggunakan korban. Dan saat itu saya berasumsi bahwa itu hanya pertengkaran seperti pasangan. Setelah mendengar percakapan keduanya, apa yang saudari saksi lakukan? Saya tidak keluar kamar, tapi sebelumnya saya sudah berasumsi bahwa itu hanya pertengkaran biasa, dan saya pikir itu mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka secara dari kami yang mulia. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, ketika saudari mendengar percekcokan keduanya, apakah saudari dapat memastikan itu adalah terdakwa dan korban? Ya, saya dapat memastikan bahwa itu korban saat karena saya beberapa kali sudah berbicara dengan korban dan saya tahu betul itu korban. Selain itu, percekcokan itu terjadi di sebelah persis sama saya. Baik, cukup dari kami yang mulia. Apakah terdakwa ada tanggapan lain atau keterangan dari saksi? Baik, bila tidak ada, apakah ada yang ingin ditambahkan dari saudari saksi? Tidak ada yang mulia. Saudari saksi, pemeriksaan terhadap keterangan saudari telah selesai. Silakan mengambil kembali kartu identitas saudari. Setelah ini, saudari silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Jangan bercakap-cakap dengan siapapun selama persidangan. Jika begitu, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Silakan terdakwa duduk di depan muka sidang. Apakah saudara terdakwa siap untuk diperiksakan keterangannya? Siap, yang mulia. Baik, pemeriksaan terhadap terdakwa akan saya serahkan pada anggota 1. Terima kasih Ketua Majelis. Apakah benar saudara merupakan pacar dari korban? Bisa saudara jelaskan secara singkat dan jelas dari awal kejadian pada tanggal 17 Oktober 2022? Tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10 malam lebih, saya mengatakan korban ke kosannya. Kemudian saya dan korban mengunjungi berbeda pendapat mengenai suatu hal di rumah kami. Hal dalam hubungan seperti apa itu? Tolong terdakwa jelaskan. Saya ingin melakukan hubungan badan dengan korban, namun korban menolak. Korban ingin melakukan hal itu setelah menikah. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Saya mencoba menyakiti korban beberapa kali, namun korban ingin menyelesaikan masalah itu di dalam kosannya. Dari situlah semuanya berawal yang mulia. Berarti semua bukti benar adanya. Benar yang mulia. So, Ketua Majelis. Silakan kepada jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum untuk memeriksa barang bukti. Silakan duduk kembali. Register perkara 99 PIDB 2022 PL Sleman. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Aris Budianto, laki-laki Jakarta 7 Maret 2002, 20 tahun, Indonesia, tempat tinggal di perumahan Pondok Bunda, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Bahwa terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penahanan oleh penyidik sejak 17 Oktober 2022 sampai dengan 20 Oktober 2022.
dipanjangkan oleh dari 21 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2022. Dipanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta 1 November sampai dengan 16 November. Berdasarkan ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 November 2022 nomor 99 PIDB 2022 Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan kasus pembunuhan tidak berencana. Berdasarkan uraian yang dimaksud, saya jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya hakim atau majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan bahwa terdakwa Aris Budianto secara sah dan meyakinkan untuk hukum melakukan tindak pidana dengan melakukan pembunuhan tidak berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Budianto dengan pidana penjara maksimal 15 tahun, menyatakan seluruh barang bukti saudara. Biar untuk persidangan untuk menanti. Mohon dilanjutkan. Menyatakan seluruh barang bukti berupa mobil, pisau dapur, gesper, handphone, dan dompet milik terdakwa disita oleh negara untuk dimusnahkan. Dan menetapkan supaya pidana dibebani biaya perkara sebesar 5 juta rupiah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini saya bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Apakah saudara terdakwa telah mengerti isi tuntutan tersebut? Saya membantah yang mulia. Saya terima akan berikan. Saya membantah. Mohon untuk pengunjung persidangan agar mentaati tata tertib persidangan. Jika tidak, maka pengunjung saudara akan dikeluarkan dari ruang ini. Apakah mengerti? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara keberatan atau tidak terhadap surat tuntutan tersebut? Bagaimana tim penasihat hukum? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baiklah, setelah mendengar surat tuntutan tadi, barang-barang bukti serta alat bukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan keputusan akhir. Baik, sesuai dengan diskusi majelis hakim tentang pembacaan putusan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan tim penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini, dan kami akan membacakan putusan ini mulai dari pertimbangan hukum. Bagaimana jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sepakat? Siap, ya, Mulia. Putusan akhir nomor 99 PIDB 2022 PNGPS demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas terdakwa sebagai berikut. Nama lengkap Aris Budianto bin Ahmad Firman, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 20 tahun 7 Maret 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal perumahan Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, agama Islam, pendidikan mahasiswa, pendidikan SMA. Bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penahanan di rumah tahanan negara oleh menetapkan pertama bahwa terdakwa Aris Budianto bin Ahmad Firman akan dihukum selama 15 tahun penjara sesuai dengan pasal 338 KUHP pidana. Kedua, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Saya keberatan, Yang Mulia. Apa di penjara, Yang Mulia? Saya apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini? Yang Mulia. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Yang Mulia.
akan meninggalkan ruang sidang.